Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Mukrimatul Hasimi, MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desi Fitria, Desi Ratnasari, dan saya Farida Asfia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Relevansi Antara Etika Bisnis Islam, Usul Fikih, Fikih Muamalah, dan Hukum Komersial. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai relevansi antara etika bisnis Islam dengan usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Arti usul secara terminologi, secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari asal, yang berarti dasar, asas, pokok, atau fondasi. Adapun arti usul adalah suatu hal yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Adapun arti fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab, berbentuk masdar, bermakna kata benda atau makna kata kerja, yang berarti memahami, mengerti, mengetahui, atau yang semakna dengan itu. Makna fikih secara etimologi adalah yang pemahaman. Adapun arti fikih secara istilah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu fikih huwa ilmu bi ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabiha min adillati at-tafsiliyah au huwa yajma'ul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustafada min adillati at-tafsiliyah, yang artinya ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau fikih merupakan kumpulan hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Relevansi antara etika bisnis Islam dan usul fikih bisa dilihat dari apa saja yang melingkupi kajian-kajian dalam usul fikih. Beberapa bahasan usul fikih: Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ijma, Al-Istihsan, Al-Maslahah Asyariyah, Maqasid Asyariyah, Al-Uruf, Al-Istishab, Sad Azariyah, dan Fat Azariyah. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NPM 2151030143. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi antara etika bisnis Islam dengan fikih muamalat. Kata muamalat secara etimologi berasal dari kata yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Adapun makna muamalat adalah jamak dari muamalah, yang diambil dari kata al-mal, yaitu kata umum yang mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh semua mukallaf. Muamalat adalah aktivitas antar manusia yang berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari, didasari atas ketaatan manusia kepada Allah dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan antar manusia yang lainnya. Untuk konteks sosial, aktivitas dalam lingkungan fikih muamalat merupakan suatu hal yang bisa dilakukan sesuai dengan inovasi yang dibutuhkan ketika tidak melanggar rambu-rambu langgaran dalam teks Al-Quran dan hadis. Fikih muamalat adalah tentang hak untuk meneruskan sebuah transaksi atau membatalkan transaksi tersebut. Biasa dikenal dengan konsep khiyar. Beberapa hal lainnya adalah tentang beberapa bentuk transaksi, misalnya transaksi jual beli, sewa menyewa atau ijarah, pengupahan atau jualah, titipan atau waidah, perwakilan atau wakalah, pinjam meminjam atau qard, bagi hasil dan rugi atau mudharabah, kerjasama atau musyawarah, perpindahan utang atau hiwalah, pertanggungjawaban atau kafalah, dan lain sebagainya. Termasuk juga bahasa dalam fikih muamalat adalah hukum-hukum transaksi kontemporer, misalnya bahasa tentang hybrid contract atau al-uqud al-murakkabah atau yang disebut dengan multi-akad. Transaksi berbasis multi-akad merupakan sebuah transaksi yang biasa dilakukan dalam beberapa produk bisnis dewasa ini.
yaitu sebuah aktivitas bisnis memasukkan dua atau lebih dari dua akad. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria, NPM 2151030142. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang relevansi antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial. Hukum adalah semua aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga menyediakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar hukum tersebut. Para sarjana di masa klasik yang concurred mengembangkan kajian di bidang hukum, membagi hukum ke dalam dua hal, yaitu yang pertama ada hukum privat, yang kedua ada hukum publik. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur kepentingan individu manusia dan tidak berkaitan dengan permasalahan publik. Misalnya adalah hukum pendata, hukum pedagang, dan lain sebagainya. Dan sebaliknya ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan publik. Sebagai contoh adalah hukum negara, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana, dan lain sebagainya. Salah satu ciri khas hukum publik yaitu adanya keterlibatan pemerintah dan juga negara. Selanjutnya yaitu karakteristik usaha komersial meliputi usaha-usaha yang bergerak di beberapa bidang, misalnya di bidang produksi, distribusi, penjualan barang-barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah laba. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari kami mengenai relevansi etika bisnis Islam, usul fikih muamalah, dan hukum komersial. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.